Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang data manipulasi language atau biasa kita sebut dengan DML. Ya, di dalam DML ini pembahasannya kurang lebih yaitu adalah insert, select, update, dan delete. Ini adalah DML atau data manipulasi language yang mana yaitu ada insert, update, delete, select. Klausa select biasanya kita sebut dengan biasanya ada form, where, group by, having, select, order by. From ini biasa menentukan tabel sumber, kemudian where memilih baris yang memenuhi kondisi. Kemudian group by menggabungkan baris-baris yang kolomnya memiliki nilai yang sama. Kemudian having ini memilih grup yang mempunyai kondisi tertentu. Kemudian untuk select sendiri yaitu adalah memilih kolom. Dan order by yaitu mengumpulkan baris berdasarkan nilai-nilai yang ada pada kolom. Nah, kurang lebih seperti pada gambar atau diagram di samping, yaitu from, where, group by, having, select, order by. Di dalam DML biasanya kalau untuk pengelolaan data dalam tabel kita biasanya dalam bentuk CRUD atau CURD. Jadi ada create, update, sama delete. Contoh di sini ketika kita menginstal MySQL, nanti silakan teman-teman mencobanya kalau kita pakai command prompt ya, di command prompt atau di CMD-nya kita masuk ke sum MySQL, kemudian bin. Nah, dalam bin nanti kita masuk di dalam direktori bin, kita tinggal ngetikkan MySQL min-u root min-p, dan kita masukkan password. Kalau gitu teman tidak ada passwordnya, ya tinggal langsung di enter gitu. Kemudian kita seperti yang dulu, misal ada yang kemarin, misal kita mau lihat database, ada nggak kira-kira database di sana gitu. Misal kalau belum ada, ya kita tinggal buat aja database seperti pada DDL sebelumnya. Kemudian di sini kita mau create atau SQL create, jadi tinggal masukkan saja yang kemarin itu atau yang pertemuan sebelumnya. Jadi kita buat tabel baik itu gunakan GUI maupun gunakan CLI. Kalau di CLI di sini kita insert karena kita pembahasannya di DML kemarin. Di DDL kita teman sudah membuat sebuah database beserta dengan tabelnya. Kemudian kita masuk di CLI-nya DML, yaitu memasukkan isi tabel atau mengisi tabel sekolah, mengisi tabel database sekolah, mengisi database sekolah pada tabel siswa, seperti itu. Jadi insert siswa, ID siswanya, nama siswa, kemudian isinya apa, values-nya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian kita mau baca, tinggal aja select bintang ya, from nama database-nya apa, seperti itu sebenarnya. Nama tabelnya apa, seperti itu. Atau enggak seperti ini, select count, kemudian bintang semua yang ada di dalam tabel siswa apa, situ. Oke. Kemudian statement select. Jadi cari nomor pemain yang telah melakukan setidaknya 2 kali penalti yang jumlahnya lebih dari $25.
urutkan hasil query-nya, hasilnya berdasarkan nomor pemainnya. Dari contoh mungkin start kasus seperti ini, kemudian kita tinggal masukkan query-nya gitu. Jadi select player no from, di tabel player no from penalti where amount-nya setidaknya lebih dari 25 gitu. Group by player no having count, jadi dijumlahkan gitu kan, dan diurutkan ya, order by player no, seperti itu ya. Kurang lebih statusnya seperti ini gitu. Jadi query select player no from penalty amount-nya lebih dari 25. Group by player no, berarti dikelompokkan berdasarkan player no having count, dijumlahkan count-nya dihitung, order by player no, jadi from where group by having-nya dan di select player order by player. Kemudian kita mau mengupdate baik itu untuk JLI maupun GUI. Untuk JLI sintaksnya jadi update tabel siswa, set ID siswa dengan ID yang tertera, misalnya ID-nya berapa, kemudian where ID siswa sama dengan ini 20 24 dan 6 siswa siapa, kemudian dibatasi satu. Kemudian kita juga bisa post baik itu sudah CLI, jadi dari from siswa back ID siswa and siswa, kemudian DNL coba save nya set ke dalam tabel set itu tabel spesifiknya apa, habisnya misal set dari tabel lain juga bisa di set mungkin bisa juga set kan dari tabel lain. Jadi bisa set itu spesifiknya select clause-nya project clause project, jadi disesuaikan ya. Contohnya di insert data ke tabel, ke dalam tabel. Sebuah tim baru dengan pemain 100 sebagai kaptennya telah bergabung di dalam liga. Tim ketiga ini akan bermain di dalam divisi ketiga. Berarti untuk query-nya yaitu insert into team, ya, team no, player no, division. Ini kan kolomnya ya. Kolomnya ada 1, 2, 3. Kemudian values-nya jadi insert into values-nya itu 3, 100. Kita juga bisa langsung tidak. Kalau di sini kan disebutkan kolom-kolomnya apa saja, tapi kalau ini langsung jadi insert into team nya ini sesuai dengan banyaknya kolom yang ada di sana di 81, 100 itu. Contoh 1.1, buatlah sebuah tabel baru yang mencatat nomor pemain, nama, kota, dan nomor telepon dari masing-masing pemain yang tidak memiliki nomor liga, tidak pernah bermain di dalam liga. Jadi kita membuat sebuah tabel baru, create tabel, create player no, isinya smile in, untuk tipe datanya atributnya not null, name card 15 not null,
ton dan nilainya. Untuk primary key-nya itu adalah player no. Dari sini kemudian kita masukkan insert data ke dalam tabel player dari tabel player. Jadi ini memasukkan atau mengisi dan insert data dari tabel lain, yang mana dari tabelnya yaitu dari tabel player ini mau dimasukkan ke dalam track player. Jadi insert into ini tabel, kita mau masukkan data itu ke track player, dan kita manggil tabel player, select player no, select player no, name, tone, phone, form, ya, from player, where click no is not. Jadi apa yang ada di dalam tabel player dia akan masuk ke dalam track player seperti itu. Kemudian kita masuk ke klausa select, itu untuk memilih. Jadi tampilkan seluruh data penalti. Jadi tinggal select all atau bintang from penalti seperti itu. Kemudian tampilkan nomor pembayaran, nomor pemain dan jumlah dari masing-masing penalti. Berarti kita tinggal masukkan pembayaran itu apa, payment no. Kemudian apa ini apa, player no. Kemudian jumlah itu apa, amount. Dari mana? Dari from tabel penalti. Kemudian kita contoh 3.1, tampilkan nomor pemain, nama, dan umur ketika bergabung di klub tenis dari masing-masing pemain. Berarti kita tinggal select player no, name, join, react, pretend as, join from player. Jadi tampilkan nama pemain, nama, dan umur ketika bergabung di klub tenis dari masing-masing pemain. Jadi dimasukkan berita seperti itu. Oke, kemudian ini ada klausa select menggunakan where. Jadi dapatkan nomor pemain dan liga dari masing-masing pemain yang benar-benar memiliki nomor 3. Jadi select player no, let no from player where, ya, where player no, ya, no is jadi no tidak boleh, dia tidak yang tidak kosong. Kemudian dapatkan nomor nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir dari masing-masing pemain pria yang lahir setelah tahun 1970. Berarti select player no, name, select birthday from select yang adalah M dan N, ya, birthday itu setelah tahun 1970. Dan ini select between, jadi diantaranya di antara dari dan tanggal dari pemain yang lahir antara tahun 1992 sampai 1999. Select player-nya from player where get between 1 dan 2 and sudah dimasukkan antara, jadi select from where between dan dan kemudian seperti di dari nomor nama dan kota pemain tinggal di Inggris, Timor, Inggris, atau di dengan or player webnya itu dia liput ornya player or pages ornya. Dan kalau di jadi player or web in tidaknya apa saja itu, dan select ketika select
debay. Jadi dapatkan nama dan nomor dari masing-masing pemain yang memiliki huruf E pada posisi huruf sebelum terakhir dari namanya. Jadi select player no, select name name no from player back name-nya select E sebelum terakhir. Kemudian buat daftar bayar main untuk masing-masing penalti, bukan berdasarkan dan pembayar untuk masing-masing. Jadi select payment player from the player payment. Ini juga untuk klausa dalam satu statement. Jadi cari nomor dari masing-masing pemain yang telah melakukan lebih dari satu penalti yang besarnya lebih dari 2. Select from penalty nomornya lebih dari 2. Kemudian no on 1 ini select all hitung catat di dalam jadi tinggal select all dan dia ada berapa kemudian ada juga select untuk mark and min, sum, break. Kemudian ada juga select lebih dari satu tabel, jadi dia dari tabel mana saja. Di sini cari nama dan inisial pemain yang telah di dalam pertandingan minimal sebanyak 1 kali. Jadi select distinct name initial from player as P, met as F, where player no sama dengan player no. Jadi dia dari tabel player sama dari tabel match. Oke, kemudian ini juga lebih dari satu tabel. Kemudian ada lagi yaitu operator union. Operator union ini union aturannya yaitu adalah kalau select dari sebuah blok, select harus memiliki jumlah ekspresi yang sama dan hasil ekspresi yang akan ditempatkan dalam kolom yang sama dengan hasil ekspresi yang lainnya harus memiliki tipe data yang sama atau masih dapat ditransformasi menjadi tipe data yang sama. Jadi dia menggunakan klausa debay hanya dapat diletakkan setelah blok select yang terakhir. Di klausa select tidak boleh menggunakan distinct. SQL cara Anda hapus duplikasi baris yang sama, yaitu ketika menggunakan union. Jadi semuanya itu harus sama datanya. Kemudian ekspresinya, kemudian kolomnya dia harus sama. Nah, jadi distinct sama all. Jadi duplikat row not repeat and jadi dia tidak diulangi. Ada lagi ketika menggunakan all. Jadi ada juga bisa jadi misal A, kalau A, kalau satu itu A, kalau B itu B, C, D. Dan tabel itu kalau satu B, A, D, 2, C, D. Kan ada A, D, A, D.
Dan kalau menggunakan not yang distinct tidak bisa tanpa all, maka yang A, B, A, D ini ditulis sama saja. Tapi kalau menggunakan all, dan all, maka dia ditulis untuk sintaknya. Kemudian contoh lagi, dia menggunakan do not, D atau do not, contoh dengan operator do not. Juga contoh operator do not. Ini ketika menggunakan dengan all, menggunakan all. Nah, kemudian ada lagi ya join. Join ini adalah digunakan menampilkan semua data untuk menggabungkan. Nah, join ini digunakan untuk menggabungkan tabel. Ini ada beberapa join, ada join, ada join, ada break join, ada join, ada break join null. Jadi kalau yang inner join adalah menampilkan data pada kolom yang sesuai dengan yang dibagikan. Kemudian kalau yang left join menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jadi kurang lebih diilustrasikan di tabel 1 atau 2 yang join, yang mana yang dijoinkan itu yang akan ditampilkan. Kemudian kalau yang join itu berada di sebelah di tabel 2, dia menampilkan sebuah data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan pada tabel sebelah kirinya. Kemudian untuk left join baru null, jadi dijelaskan seperti left join null. Kemudian ini klausa untuk select join inner, jadi tampilkan nomor tim dan nama kapten dari masing-masing tim. Solusinya menggunakan equal join. Oke, kita select tim name from tim player tim dari player dari tim dan player dari player. Solusi menggunakan inner join, maka jadi select tim name from player B join tim T on player D player dan player D. Dan ini ada select join object ya, left atau right nya dan menggunakan on dan join. Hasilnya kita menggunakan join. Dan kita gabungkan ya, select gabungkan dua tabel tersebut, kemudian tampilkan table dan name join. Ini ada pertanyaan dan jawab dan jadi jelaskan kapan menggunakan union dan kapan menggunakan join. Ini terus dan cobalah tentukan hasil dari nanti silakan ditentukan, dicoba nanti hasilnya seperti apa, silakan dikasih penjelasan. Oke, kemudian ini ada update. Ini masuk perintah update data dalam tabel. Untuk
SQL-nya kurang lebih yaitu update tabel spesifikasinya, set column name, ekspresinya apa, where, kondisinya seperti apa. Nah, di sini dicontohkan keluarga parameter telah pindah rumah. Sekarang mereka tinggal di Palmer Street nomor 83, kota Inglewood. Kode posnya 1234 UU. Nomor telepon mereka yang baru belum diketahui. Berarti tinggal di update saja, yaitu update player set. Streetnya apa, tone-nya, kemudian nya itu si 0 atau diketahui, where name-nya itu adalah parameter. Kemudian kita mau menaikkan jumlah penalti sebanyak 5%. Di update penalti set amount-nya yaitu sama dengan amount kali berapa. Kemudian ada lagi yaitu adalah perintah truncate tabel. Ini hampir mirip dengan delete. Jadi ini salah satu perintah atau statement di dalam MySQL untuk mengosongkan atau menghapus semua data yang ada di dalam tabel. Ini mirip dengan delete, hanya lebih singkat dan sederhananya tanpa menggunakan where. Kemudian perintah truncate ini akan mereset segmen yang ada di dalam tabel tersebut apabila salah satu kolomnya akan auto. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. Jadi truncate tabel, nama tabelnya apa. Ini perbedaan antara truncate sama delete. Jadi dia masuk di dalam DDL, kalau yang delete itu masuk di dalam DFL. Dia akan menghapus seluruh record di dalam tabel tanpa menggunakan where, tapi kalau yang delete dia masih menggunakan where. Dan proses lebih cepat dan menggunakan sedikit resource termasuk log transaksi. Tidak dapat di-back, tapi kalau yang delete bisa di-back. Tidak dapat trigger, tapi kalau delete dia dapat proses segmen, tidak dapat proses. Ya, ini untuk tabel ada tabel require yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita mau hapus isi dari tabel require, jadi pakai tabel require dan lihat hasilnya. Dan lakukan perubahan struktur pada tabel require dengan player menjadi auto increment sehingga dapat ketika atau kita di DDL sebelumnya di kolom player ini masih lakukan. Setelah itu coba kita untuk coba hasil perubahan. Lakukan dia otomatis akan lanjutkan. Lanjutkan masukkan data lagi untuk uji hasil. Data akan delete, maka dia akan baik ya. Nah, kemudian kita masuk ke delete data dalam tabel. Jadi SQL-nya
delete from tabel spesifikasinya where kondisinya apa. Hapus seluruh data penalti yang dilakukan oleh pemain nomor 44 pada tahun 1900. Delete property dengan 44 dan identitasnya 19 ya, lebih seperti itu untuk penjelasan dari DML. Silakan teman-teman praktekkan, coba kemudian jawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di dalam penjelasan pada slide. Oke, lebih seperti itu. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.